Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fakadzabuu bima kanu yaksibun. Afa amina ahlal qura ay ya'tum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Afa amina ahlal qura ba'suna duha wa hum yal'abun." Wa qala aidan alam yarau kama lakna min qablihim min qarnin lahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya dunya ukhdumi man qadamani wa man ukhdumi man khadamani wastaqdimi man khadamani. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasul karim amma ba'd. Hadirin, pembahasan kita tidak panjang. Jadi cukup melihat keadaan umat pada hari ini. Dia melaksanakan ibadah hanya sebagai formalitas, hanya sebagai ikut-ikutan. Sehingga amal-amal agama menjadi amalan-amalan yang musiman. Ada musim-musim tertentu baru masjid dipenuhi dengan umat ini. Tetapi ada musim-musim tertentu masjid ini amalan kosong dari amalan agama. Maka hadirin, Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-A'raf. Allah menjaga keutuhan dunia ini semata-mata untuk manusia. Untuk manusia. Allah mengalirkan air sungai yang tak pernah henti-hentinya. Allah menurunkan hujan pada musim hujan dengan kadarnya. Wasama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kami meninggikan langit dan kami menetapkan derajat adilan. Allah tadzau fil mizan, agar manusia adil di dalam menimbang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfama. Kami meniupkan angin, kata Allah. Kami mendatangkan awan, kemudian kami menurunkan hujan, menyubur-suburkan kebun, wa jannatin alfama, menyubur-suburkan kebun-kebun kami. Dunia tetap dijaga utuh oleh Allah. Karena di dalam dunia ini ada makhluk yang namanya manusia menjadi makhluk khalifah. Idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluk khalifah. Fungsi manusia secara umumnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kami jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada kata Allah. Khusus untuk orang-orang Islam ini telah diangkat derajatnya. Setelah seluruh Nabi 124.000 para Nabi, para Rasul itu Allah wafatkan. Terakhirnya Nabi Muhammad SAW yang juga Allah wafatkan. Jauh-jauh hari Allah sudah mengangkat umat ini. Untung khara umat kerja linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, yang khusus untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari keji. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi hamd. Maka dunia ini sangat-sangat tergantung kepada amalan orang-orang Islam. Makhluk yang lain hidup di dunia ini tergantung kepada kebaikan amalan orang-orang Islam.
Kalau amalan orang Islam ini baik, dia menjaga waktu-waktu sholatnya dengan baik, dia berzikir kepada Allah setiap waktu dengan baik, hidup ini dianggap sebagai ibadah. Dia senantiasa menjaga seluruh hidupnya, mulai dari bangun tidur sampai tidurnya lagi, itu diisi dengan amalan-amal agama, diisi dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian orang Islam ini senantiasa bukan cuma memikirkan dirinya, bukan cuma memikirkan anak istrinya, tapi kalau juga dia memikirkan orang lain, umat manusia seluruhnya, kalau dia pikirkan, maka dunia ini akan dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwarisi oleh orang-orang mukmin, menjadi miliknya orang-orang mukmin, dalam arti kata bahwa seluruh kebaikan-kebaikan akan datang, bukan hanya untuk orang-orang yang beribadah saja, tapi kebaikan-kebaikan akan datang untuk kita semua, untuk penghuni bumi. Hari ini terlalu banyak pengaruh-pengaruh angin barat saking kencangnya sehingga bisa menerbangkan telengkung di atas kepala wanita. Ada yang tergantung di adanya sangkut di leher, dia menjadi selendang. Hari ini angin barat saking kencang sampai menerbangkan seluruh pakaian yang menutupi aurat wanita. Banyak sekali orang-orang Islam yang kita dapat pada hari ini, dia juga ikut mendemonstrasikan sikap-sikap anti Allah, dalam arti bahwa dia melakukan segala sesuatu itu hanya semata-mata seolah-olah untuk menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fungsi orang-orang Islam hari ini adalah bagaimana caranya supaya dia itu bisa membawa dirinya sehingga menjadi contoh untuk manusia sejagat, sehingga dunia ini akan dilestarikan oleh Allah semata-mata agar manusia ini dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Karena berapapun lama kita hidup, kita akan nanti menemui ajal 60 tahun, 70 tahun kita sudah meninggalkan dunia ini. Berapapun banyak harta yang kita miliki, apapun besarnya pangkat dan kedudukan kita, semuanya itu kata tinggal akan kita tinggalkan pergi, kita meninggalkan untuk orang lain, bukan untuk kita. Maka penting kita menyiapkan diri bahwa mati itu adalah sesuatu perkara yang pasti. Hari ini seluruhnya membesar-besarkan, merasakan bahwa haji itu adalah segala-galanya, sehingga berangkatnya itu seluruh orang melibatkan diri untuk berangkat, sadar atau tidak sadar bahwa perkara naik haji adalah rukun yang kelima, sebagaimana rukun pertama syahadat, dan seterusnya sampai rukun yang kelima adalah menunaikan fardu haji. Kenapa di Indonesia khususnya, di Asia Tenggara ini pada umumnya haji ini, ketika orang naik haji itu dibesar-besarkan sampai kurbannya orang mengorbankan harta bendanya untuk pergi haji itu lebih sedikit daripada dikorbankan untuk memberi makan kepada orang. Itu fakta. Hadirin, di zaman kolonial Belanda, ulang sekali lagi, di zaman kolonial Belanda senantiasa mengamati, selalu dia mengamati orang yang ke tanah suci itu, dia itu untuk apa. Sehingga ketika mereka pulang itu mereka dalam keadaan sepertinya penampilannya berubah, semuanya berubah, amal ibadahnya semakin naik. Maka Belanda khawatir jangan sampai mereka membawa pulang ini naik haji, mereka sepakati sesuatu di tanah suci datang untuk menentang, menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda di sini. Sehingga Belanda akhirnya mencari tahu, mencari jalan bagaimana sehingga orang yang naik haji harus daftarkan sebagainya dan sebagainya, dan harus
kirim secara resmi oleh pemerintah, dan ini kita waris sampai hari ini, sehingga kita memandang bahwa haji itu adalah segala-galanya. Orang naik haji itu hasilnya dua, mabrur atau mabrur, dan itu kita tidak bisa lihat. Kita akan lihat setelah kembali dari sana. Kalau ketaatannya kepada Allah meningkat, kalau masjid itu seolah-olah sebagai rumahnya, selalu orang aneh ke masjid, dan lebih-lebih lagi dia mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia sudah mendapat haji yang mabrur. Tetapi haji yang mabrur, dia kembali dari tanah suci akan kita lihat. Sebagaimana juga orang dalam berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan itu akhirnya itu adalah alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Setelah bulan Ramadan, orang yang Ramadannya, puasa Ramadannya berhasil dan tidak berhasil, akan terlihatkan kita di luar bulan Ramadan. Kalau setelah masuk bulan Syawal, orang-orang yang tadinya berpuasa memenuhi masjid, orang-orang yang berpuasa selalu tadarus sampai pagi, ternyata dia tinggalkan Quran, ternyata dia tinggalkan berjemaah di masjid, berarti puasanya itu tidak sampai kepada takwa. Karena sasaran puasa menuju kepada takwa. Begitu juga dengan haji. Maka hadirin, kita semua meskipun kita belum mampu, sehingga kita belum bisa menjangkau tanah suci untuk menunaikan fardu haji, tetapi kita berusaha untuk taat kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana supaya kita tanamkan di dalam hati kita itu keyakinan kepada Allah itu yang sempurna, sehingga dunia ini dijadikan sebagai keperluan dan akhirat itu sebagai tujuan. Maka hadis Nabi SAW tadi, hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi, Allah berfirman kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada kita, ya dunia, uktu min man khadamani wa taqdimi man khadamani. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya dunia, layanilah orang-orang yang senantiasa mengabdi kepadaku. Senangkan orang-orang yang senantiasa mengabdi kepadaku. Ya dunia, taqdimi khadamati. Susahkanlah mereka yang senantiasa bermaksiat kepadaku, yang tidak mau menyembahku, yang tidak mau mengikuti hukum-hukum. Inilah sehingga di dalam diri kita ini tersendiri yang lihat. Masalah iman adalah letaknya di dalam hati sanubari manusia yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Iman ini dirasakan oleh setiap individu yang memiliki iman. Untuk memperbaikinya tidak perlu orang lain, tidak perlu khotbah, tidak perlu karena ceramah-ceramah di TV dan sebagainya, nasihat-nasihat agama. Tetapi kesadaran itu dari diri kita sendiri. Kita menyadari diri kita bahwa diri kita ini pasti dan pasti akan mati. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menjadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji kalian. Siapa yang lebih baik di antara kamu? Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih amalan-amalan agama? Hadirin, secara mata kasar kita melihat bahwa orang-orang yang jauh dari agama ternyata lebih kaya. Orang yang jauh dari agama ternyata pangkatnya tinggi. Orang yang jauh dari amalan agama Islam ternyata dia lebih sukses hidupnya menurut pandangan para manusia. Coba tanya orang-orang, meskipun memiliki banglo sampai 5, tapi banglo itu dijaga oleh pekerja-pekerjanya. Dia sendiri paling-paling tinggal di rumah, mungkin juga rumah sewa di kota. Tapi banglo di mana-mana, nanti untuk siapa? Inilah hadirin. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menegaskan,
supaya kita jangan sampai mencintai dunia ini lebih daripada cinta kepada akhirat. Dunia ini hanya sekedar untuk dipakai, bukan untuk dimiliki. Bahkan hadirin, diri kita sendiri, anggota gerak kita, mata kita, seluruhnya itu adalah milik Allah. Kalau Allah menghendaki seseorang itu buta, meskipun dia punya mata, itu bisa melihat. Kalau Allah menghendaki seseorang itu lumpuh, meskipun punya kaki langkah dan tidak bisa berjalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Segala nikmat yang ada di dalam diri kita ini semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan mudah-mudahan manusia itu mengikuti apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat dan kedudukan, jabatan yang tinggi, dan sebagainya. Itu bukan merupakan kesuksesan. Karena kesuksesan seperti itu menurut pandangan kita itu keliru. Maka Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Kaum sebelum kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membuat mereka kenyaman hidup di satu negeri. Tetapi karena mereka tidak mau dengan agama, Allah hancurkan mereka. Usaha yang sekarang kita buat kalau jauh dari agama, maka usaha-usaha kita itu pernah dibuat oleh musuh-musuh Allah sebelum kita. Kaum Sabah, dia mengandalkan pertanian di pemukimannya di negeri Sabah. Dia enggan mau mengikuti, enggan menaati apa yang didakwakan oleh Rasulnya. Maka buah-buahan yang berada di pemukiman kaum Sabah yang begitu luar biasa itu Allah hancurkan bendungan air. Akhirnya rata tanah semuanya Allah hancurkan. Tanaman hanya diganti oleh Allah dengan dua tanaman diceritakan di dalam Al-Quran. Pohon asal satunya berbuah tapi tidak bisa dimakan karena pahit, satunya tidak pernah berbuah seluruh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan olahraga pernah dianggi oleh kaum Ad waktu itu dengan bodybuildernya untuk mengejar kebahagiaan hidupnya. Bukan dia pakai perintah Allah, tetapi untuk mengejar hidupnya. Dia mengamalkan bodybuilder, dia membina badannya menjadi otot yang kekar. Allah hancurkan mereka. Kemudian Qarun laknatullah alaihi, dia mengumpulkan harta benda sampai bergudang-gudang emas dan peraknya. Karena dia enggan menyembah Allah, tidak mau memberi infak dan sedekah, tidak mau membayar zakat. Allah tenggelamkan Qarun bersama harta bendanya di dalam bumi. Sampai hari ini kalau ada terdapat barang berharga yang dia temui harta Qarun, itulah Qarun laknatullah alaihi. Orang yang mengandalkan takhta pernah dilakukan oleh Firaun dengan Raja Namrud. Allah hancurkan. Jatuh tersungkur hanya dengan dibawa tongkatnya Nabi Musa. Nabi Allah Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup. Tetapi Allah menghilangkan sifat api. Dia merasa nyaman di dalam api, kobaran api yang besar itu selama 40 hari 40 malam. Allah menyelamatkan orang yang taat kepadanya dan Allah menghancurkan orang-orang yang tidak taat kepadanya. Maka dikatakan dalam hadis tadi, dunia dikatakan seperti tadi, ukdumi man khadamani. Senangkanlah orang-orang yang taat kepadaku. Lapangkanlah dadanya orang-orang yang taat kepadaku. Bukan berarti kita menjadi kaya, tetapi kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Makan sedikit alhamdulillah, makan banyak alhamdulillah. Hidup kita tidak ada tertekan oleh apa-apa. Suami kepada istrinya setia, istri juga taat kepada suaminya. Yang penting dia jangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan segala sesuatu itu dia periksa dulu. Ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Itu dia lakukan dulu. Sehingga dunia ini, sehingga di rumahnya ini seperti surga. Maka Rasulullah SAW rumahnya itu kalau kita tidur lurus maka akan sampai di dinding akan. Tetapi
dia katakan bahwa baik jannah rumahku adalah surgaku. Karena apa? Di dalam rumah itu hidup penuh amalan-amalan agama. Hari ini seluruh orang tua menjadi risau, menjadi bagaimana supaya anak ini menjadi baik. Karena dari dasarnya kita tidak mendidik mereka dengan agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Figur contoh yang paling sakti adalah Allah Ibrahim bersama Ismail. Ketika itu mereka tidak hidup bersama selama 13 tahun. Setelah Allah Ibrahim atas perintah Allah diantar mereka ke Mekah, maka mereka tinggal dengan ibunya selama 13 tahun. Kalau kita ditinggalkan oleh suami kita 13 tahun, nah suami juga tidak ada agama di dalam dirinya, istri juga tidak ada agama dalam dirinya, maka ditinggalkan oleh orang tuanya selama 13 tahun, pasti menjadi manusia yang bengis, manusia yang brutal, manusia yang pemabuk, manusia yang tidak mau apa-apa, tidak mau dengan kebenaran apa-apa. Tapi ketika 13 tahun Allah Ibrahim datang pada tanggal 7, 8, dan 9 dalam mimpi yang sama bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Maka dia urungkan niat untuk sampaikan pada malam yang terakhir. Dia sampaikan, dia panggil baik-baik musyawarah. Bukan musyawarah supaya saya wariskan kebun ini untuk kamu. Saya 13 tahun meninggalkan kamu. Saya wariskan kebun ini untuk kamu. Saya wariskan ini untuk kamu. Saya pinang wanita ini untuk istrimu dan sebagainya. Bukan kunjungan dunia seperti itu. Tapi Nabi Allah Ibrahim dengan cara hati-hati bermusyawarah. Ya anakku, dari malam aku sudah 2-3 malam bermimpi bahwa kamu aku sembelih untuk aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun dapatnya. Spontanis anak itu karena sudah dididik dari kecil dengan agama. Ya abatif merusak kaji dunia, insya Allah punya sepakatan. Tapi bapakku laksanakanlah perintah itu. Mudah-mudahan bapak dapat aku dalam keadaan sabar. Masih bermusyawarah lagi. Sang anak ini pasrah untuk digorok lehernya, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya anak ini mengomel, tinggalkan saya 13 tahun datang, tahu sudah besar begini, diberi makan, dijaga oleh ibu saya, baru saja sepihak kamu mau membunuh saya. Pasti kita akan mengamuk. Tapi karena anak ini soleh, maka dia menjawab dengan sabar, dengan tenang, laksanakanlah perintah itu ya Bapakku. Mudah-mudahan Bapak dapat aku dalam keadaan sabar. Di seantero dunia adakah anak-anak kita seperti itu? Tidak. Nabi Allah Ibrahim dan Ismail adalah contoh yang sampai dunia kiamat mungkin tidak ada menyamai ketaatan mereka, iman mereka yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih musyawarah lagi, anak ini merasa bahwa kalau saya mati bersedih, ibu saya bagaimana? Tetapi dia bukan untuk itu supaya dia menolak jangan disembelih. Ya Bapakku, sebelum engkau membunuh saya, sebelum engkau menyembelih saya, gosoklah pisau itu, gosoklah pedang saya mungkin agar aku tidak merasa sakit dan aku cepat mati. Ya Bapakku, tutuplah wajahku dengan dedaunan. Ketika engkau sembelih, sama darah tidak menyembuhkan apa yang Bapak, dan supaya Bapak tidak kasihan bagi takut disembelih. Seperti itu pesanannya. Ya Bapakku, sampaikanlah kepada ibuku, bawalah pakaianku yang berlumuran darah ini. Sampaikanlah kepadanya bahwa aku telah dikatakan binatang buas, supaya itu tidak sedih terlalu lama. Ya Bapakku, sampaikanlah salam ibuku, sampai ibuku menjawab salam. Sampaikanlah salam kepada ibuku, sampai ibuku menjawab salam. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai menggorok leher anaknya. Allah merubah, Allah hanya menguji. Allah
Allah hanya memuji saja rupanya. Sedangkan Nabi Ibrahim yang mentaat betul-betul kepada Allah meskipun anaknya. Maka di dalam Al-Quran kita dapat di dalam surat Taubah di ayat 24 Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum, katakanlah bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, kerabat kamu, wa amwalun taraktumuha, harta benda yang kamu kumpulkan itu, wa tijaratun taksawna kasadaha, perniagaan yang kamu takutkan kerugian, wa masakin tardawnaha, dan rumah kediaman yang kamu cintai. Kedelapan-delapannya itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Kalau kedelapan-delapan itu kamu lebih mencintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, dan berjihad di jalannya. Jihad dalam arti bukan pergi perang, jihad dalam menggenggam erat hukum-hukum Allah di dalam setiap salah kehidupan kita, baik di rumah maupun di luar rumah. Seluruhnya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa kita sedang dilihat oleh Allah, merasa bahwa kita sedang diamat-amati oleh Allah. Kita berjalan di atas muka buminya Allah, tidak di muka buminya orang lain. Kita berjalan, kita meminum air yang disediakan oleh Allah. Kita mengerjakan kegiatan kita. Kita diberi nafas udara oleh Allah. Kita disiapkan seluruh fasilitas oleh Allah. Maka apabila kalau kita lebih mencintai sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi fa jihadi bisa milih. Maka Rabbah tunggulah. Wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Inilah hadirin. Maka ayat tadi dalam permulaan kalimat khutbah dibaca surah Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu fattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu faqadahu bima kanu yaksubun. Kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan turunkan keberkahan dari langit dan kami akan keluarkan keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu faqadahu bima kanu yaksubun. Tetapi apabila mereka enggan, apabila mereka mengingkari, apabila mereka tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan turunkan bencana, kami akan datangkan siksa sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Hadirin, hari ini kita mengeluh, kenapa beras harga naik, kenapa begini. Karena agama ini sudah tinggalkan hati, agama ini sudah tinggalkan diri kita ini. Kita mengikuti pola hidup barat. Kita bertempik sholat ketika di lapangan. Kita senang dengan bola. Kita senang dengan yang lain-lain. Kita senang bahkan khamar, minuman keras. Bahkan kita mabuk, kita merasakan kebahagiaan yang paling baik. Maka justru itu Allah menurunkan azabnya dengan cara macam-macam. Beras harga naik, mente ketika dia mau berbuah hujan turun, hangus daunnya dan sebagainya. Vanili bilang 300.000, ternyata anjlok turun pergi 100, bahkan sampai tinggal cuma 80. Semua orang mengeluh. Semuanya itu karena perbuatan kita. Kata Allah, saya menurunkan azab sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Apa amina ahlal qura ayatihum ba'suna wa yatabahum na'imun. Apa penduduk negeri ini kamu merasa aman dengan siksaan kami yang kami datangkan pada malam hari ketika kamu sedang nyenyak tidur. Banjir bandang melanda Baikurat itu tengah malam. Tengah malam Allah turun pendapatan dalam tengah malam. Apa amina ahlal qura ayatihum ba'suna wa hum yal'abun. Apa penduduk negeri itu merasa aman kami datangkan siksa kami pada pagi hari ketika mereka sedang bermain, sedang bersenang-senang. Kemudian ayat berikut saya ambil dari surah Al-An'am. Alam yarau kama lahna min qablihim min qarnin makana fil ardi ma lam numakkilakum wa arsalna samaa 'alaihim midrara
Waj'alna anhara tajri min tahtihim wa aghraqnahum bi dhunubihim wa sa'alna min ba'dihim qarnan. Ingatlah, apakah kamu lupa, apakah kamu tidak ingat bahwa kami pernah dulu menurunkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada umat-umat sebelum kamu. Kami tempatkan mereka di satu negeri yang sangat-sangat luar biasa suburnya. Kami alirkan air sungai yang banyak untuk menyenangkan mereka. Kami turunkan hujan yang lebat untuk mereka. Tapi karena mereka enggan, maka kami hancurkan kaum-kaum itu. Kami ganti dengan kaum lain. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Hadirin, tidak perlu, sudah cukup jelas, tidak perlu lagi kita bahas kembali intisari daripada khutbah bersama tadi. Tetapi untuk kita mempersingkatkan waktu, bahwa kita ini yang jelas bahwa kita ini sudah menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, dan hari ini di Padang Arafah juga penuh, jemaah haji sedang memenuhi Padang Arafah. Mudah-mudahan Allah menerima, meskipun kita jauh dari sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, sehingga setelah ini orang haji pulang dari sana juga menjadi orang yang semakin taat, dan kita hanya sekedar merayakan juga menjadi orang yang senantiasa diri kita ini senantiasa kita rasa bahwa kita dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal agama itu semakin baik. Mari kita sama-sama sudah datang kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi samawati wal ardi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang dimuliakan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jadikanlah kami orang taat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, lestarikanlah bumi ini dengan amalan-amalan agama orang-orang Islam, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari segala bentuk kemaksiatan, ya Allah. Sadarkanlah mereka, ya Allah, karena Engkau adalah satu-satunya Khalik yang bisa merubah keadaan hati seseorang, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang sekarang masih terbaring di rumah, terbaring di rumah, masih sakit atau di rumah sakit atau di rumah dan sebagainya. Ya Allah, singkirkanlah segala bentuk kejahatan yang ada di sekitar kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah rahmat untuk seluruh alam ini, ya Allah. Baik orang-orang yang muslim maupun orang-orang luar muslim, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu, ya Allah. Karena kalau mereka menjadi orang yang taat kepadamu, mudah-mudahan Kau akan turunkan keberkahan, ya Allah. Allahumma rabbana a'atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.